Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua yang soleh dan solehah? Bertemu lagi dengan Bu Lulu di sini dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi senangnya sholat rawatib. Apa itu sholat rawatib? Kalian sudah tahu belum apa itu sholat rawatib? Baiklah, sebelum kita memahami tentang apa itu sholat rawatib, maka kita akan mengenal tujuan pembelajaran kita dalam materi senangnya sholat rawatib ini. Berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada materi sholat sunnah rawatib. Pertama, menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib dengan bahasa sederhana. Yang kedua, menyebutkan macam-macam sholat sunnah rawatib, qobliyah, dan ba'diyah. Yang ketiga, menjelaskan manfaat dan hikmah sholat sunnah rawatib. Dan yang keempat, dalam pembelajaran ini diharapkan nanti kalian bisa bekerja sama dalam diskusi kelompok untuk memahami sholat sunnah rawatib. Sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini? Yuk kita simak materinya. Pasti anak-anak semua ingin mengetahui kan apa itu sholat sunnah rawatib? Sebelumnya, Bu Lulu ingin bertanya dulu kepada kalian. Mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah melihat bahwa seseorang yang sedang berada di masjid atau musola setelah azan berkumandang dan sebelum imam datang, mereka sudah melaksanakan sholat terlebih dahulu. Nah, sholat apakah itu? Atau mungkin setelah seseorang itu melaksanakan sholat berjamaah, mereka juga melaksanakan sholat lagi. Nah, sholat apakah itu? Ayo, untuk penjelasannya yang lebih lanjut, kita simak materi berikut. Apa itu sholat rawatib? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu yang dilakukan sebelum sholat fardu atau dinamakan qobliyah atau sesudah mengerjakan sholat fardu atau dinamakan ba'diyah. Yang mana tujuannya yaitu untuk menyempurnakan kekurangan dalam sholat fardu. Nah, masih ingat kan apa itu sholat fardu? Jangan-jangan sudah lupa. Yuk, kita ingat-ingat lagi apa itu sholat fardu. Sholat fardu adalah sama dengan sholat wajib 5 waktu yang kita laksanakan dalam sehari semalam, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itulah yang dinamakan sholat fardu ya anak-anak. Sekarang sudah jelas kan? Jadi sholat sunnah rawatib itulah yang mengiringi pelaksanaan sholat fardu tersebut. Lalu, apa keutamaan sholat rawatib? Berikut adalah beberapa keutamaan jika kita melaksanakan sholat rawatib. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menambah pahala kebaikan. Selanjutnya, keutamaan sholat rawatib adalah melengkapi kekurangan sholat fardu. Dan yang terakhir, keutamaan sholat rawatib adalah dijanjikan dibangunkan rumah di surga bagi mereka yang menjaga 12 rakaat sholat rawatib. Nah,
betapa bermanfaatnya sholat sunnah rawatib tersebut. Sekarang, untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita akan mengenal jenis-jenis sholat rawatib. Baik yang dilaksanakan sebelum sholat fardu ataupun yang dilaksanakan sesudah sholat fardu. Berikut penjelasannya ya anak-anak. Ayo kita simak baik-baik. Yang pertama, jenis sholat rawatib qobliyah. Apa itu sholat qobliyah? Yaitu sholat sunnah rawatib yang dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat fardu. Yang kedua, sholat rawatib ba'diyah, yaitu jenis sholat rawatib yang dilaksanakan setelah kita mengerjakan sholat fardu. Nah, lebih jelasnya simak contoh berikut. Semisal kalian ingin mengerjakan sholat fardu duhur. Nah, sebelum mengerjakan sholat duhur itu, kalian mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu. Itulah yang dinamakan sholat sunnah qobliyah duhur atau sholat qobliyah. Dan setelah sholat duhur selesai, kalian ingin mengerjakan sholat sunnah lagi. Nah, sholat sunnah itulah yang dinamakan sholat sunnah rawatib ba'diyah. Jadi, urutannya adalah sholat sunnah rawatib qobliyah, baru sholat fardu duhur, kemudian setelah itu sholat sunnah rawatib ba'diyah. Begitu ya anak-anak ya urutannya. Diingat ya. Selanjutnya, apa saja yang termasuk dalam sholat sunnah qobliyah? Yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Lalu 2 atau 4 rakaat sebelum duhur. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. Lalu 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Dan yang terakhir 2 rakaat sebelum sholat isya. Untuk kemudian, apa saja yang termasuk dalam kelompok sholat sunnah ba'diyah? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, 2 rakaat atau 4 rakaat setelah sholat duhur. Yang kedua, 2 rakaat setelah sholat maghrib. Dan yang ketiga, 2 rakaat setelah sholat isya. Kemudian, sholat sunnah rawatib qobliyah dan sholat sunnah rawatib ba'diyah tersebut memiliki 2 jenis hukum yang berbeda. Yang pertama, ada yang dihukumi sholat sunnah mu'akkad. Yang kedua, ada yang dihukumi menjadi sholat sunnah ghairu mu'akkad. Apa perbedaan sholat sunnah mu'akkad dan sholat sunnah ghairu mu'akkad? Coba diperhatikan penjelasan berikut. Sholat sunnah mu'akkad yaitu sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Sholat sunnah ini sangat dianjurkan untuk dikerjakan dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sholat sunnah ghairu mu'akkad yaitu sholat sunnah yang tidak dikuatkan pelaksanaannya atau tidak begitu dianjurkan karena kadang-kadang saja dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dari perbedaan hukum sunnah mu'akkad dan hukum sholat sunnah ghairu mu'akkad tadi, sekarang kita kelompokkan mana yang termasuk sholat sunnah rawatib qobliyah mu'akkad dan mana yang termasuk sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad. Sholat sunnah rawatib yang termasuk kategori sholat sunnah mu'akkad sebagaimana yang ditulis Bu Lulu dalam tulisan yang
berwarna merah ya anak-anak. Kalian fokus pada tulisan yang berwarna merah. Itulah yang termasuk pada sholat sunnah mu'akkad. Kemudian yang Bu Lulu tulis dengan tulisan yang berwarna hitam, itu yang termasuk dalam sholat sunnah ghairu mu'akkad. Nah, di sini kalau ada yang masih bingung, di situ yang termasuk dalam sholat sunnah rawatib mu'akkad, contohnya ada yang 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat duhur atau qobliyah duhur, ada yang 2 rakaat atau 4 rakaat sesudah sholat duhur atau qobliyah ba'diyah duhur. Itu perbedaannya jika kita misalkan melaksanakan sholat sunnah rawatib qobliyah hanya 2 rakaat sebelum duhur, itu sudah pasti dihukumi sunnah mu'akkad. Tapi bagaimana jika kita melaksanakan sholat sunnah qobliyah 4 rakaat sesudah duhur? Maka yang 2 rakaat pertama itu dihukumi sunnah mu'akkad. Dan yang 2 rakaat setelahnya baru dihukumi sholat sunnah ghairu mu'akkad. Begitu pula pada sholat rawatib ba'diyah duhur. Yang 2 rakaat ba'diyah pertama itu dihukumi menjadi sunnah mu'akkad. Dan yang selanjutnya 2 rakaat setelahnya dihukumi ghairu mu'akkad. Nah, sampai sini sudah jelas belum anak-anak? Perbedaan sholat sunnah rawatib mu'akkad dan sholat sunnah rawatib ghairu mu'akkad yang termasuk dalam kategori qobliyah dan ba'diyah. Sudah paham kan? Untuk seterusnya, kalau kita sudah memahami klasifikasi sholat sunnah rawatib, qobliyah dan ba'diyah beserta hukumnya yang sholat sunnah mu'akkad dan ghairu mu'akkad. Nah, sekarang kita akan mengenal bagaimana tata cara sholat rawatib. Yaitu bagaimana anak-anak? Sudah ada yang tahu? Baiklah, disimak ya berikut ini. Tata caranya yaitu yang pertama, niat sholat rawatib. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Yang keempat, melakukan ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Seperti sholat biasa ya anak-anak. Dan diakhiri dengan salam. Jadi tata caranya sama dengan sholat fardu biasa ya anak-anak. Cuma bedanya di sini nanti terletak pada niatnya saja. Jelas kan? Baiklah, kalau sudah jelas kita lanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu tentang manfaat sholat rawatib. Apa manfaat sholat rawatib? Yaitu yang pertama, menjadi bekal pahala tambahan. Kedua, menjadikan ibadah lebih sempurna. Yang ketiga, membiasakan hati untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika kita ingin mendapatkan banyak pahala dan ingin menjadikan ibadah kita lebih sempurna dan ingin selalu mendekatkan hati kita dengan Allah, maka sering-seringlah mengerjakan sholat sunnah rawatib. Siap? Siap ya? Oke. Lalu, apa dalil tentang adanya sholat rawatib itu? Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa yang sholat 12 rakaat setiap sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. Hadis riwayat Muslim.
Mau mendapatkan rumah di surga? Mau dong pastinya. Nah, kalau ingin mendapatkan bangunan rumah di surga, laksanakanlah 12 rakaat sholat sunnah rawatib. Ya anak-anak ya. Iya, siap tentunya menjadi anak yang baik, yang soleh dan solehah. Selanjutnya, setelah kita mempelajari materi tentang sholat sunnah rawatib tersebut, berikut ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya anak-anak. Apa itu pertanyaannya? Yang pertama, jelaskan pengertian sholat sunnah rawatib. Jadi nanti kalian harus menjelaskan pengertian sholat sunnah rawatib sebagaimana video pembelajaran yang kalian simak. Kemudian yang kedua, sebutkan macam-macam sholat sunnah rawatib. Sebutkan macamnya ya. Dan yang ketiga, jelaskan manfaat sholat sunnah rawatib. Ya, kalian jelaskan apa saja manfaat yang kita dapat jika kita melaksanakan sholat sunnah rawatib. Sudah jelas belum? Sampai di sini? Sudah jelas materi pembelajaran tentang sholat sunnah rawatib kali ini? Oke, kalau sudah jelas, nanti akan kita lanjutkan pada aktivitas pembelajaran setelah ini ya anak-anak. Nanti kalian bisa melanjutkan aktivitas pembelajaran tentang sholat sunnah rawatib. Jangan segan-segan untuk saling berdiskusi dengan temannya jika ada yang tidak dipahami. Atau jangan segan pula untuk menanyakan langsung kepada Bu Lulu jika memang masih belum memahami atau kurang memahami materi sholat rawatib ini ya anak-anak. Oke, siap? Baiklah, kalau sudah siap, maka demikianlah materi pembelajaran tentang sholat sunnah rawatib kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.